Aksi penganiayaan dari sejumlah sopir angkot terekam ponsel korban. Korban merupakan sopir truk berisi kayu yang diadang di Jalan Raya Sukabumi Cibadak, Kadupugur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 dari 3 pelaku meminta supir truk untuk turun dari kendaraannya. Kemudian begitu korban turun, pelaku langsung memukul korban dengan sebatang kayu yang dibawanya hingga mengalami luka. Kejadian ini sempat membuat kemacetan dan menjadi tontonan warga. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Kurang dari 12 jam, unit Reskrim Polsek Cibadak berhasil menangkap 1 dari 3 pelaku yang melakukan penganiayaan. Sedangkan 2 orang lainnya masih buron. Korban mengalami luka memar di bagian pelipis, sehingga langsung kita arahkan untuk divisum. Karena ini pelakunya diduga 3 orang, langsung kita kembangkan. Alhamdulillah sudah kita dapatkan para pelaku daripada penganiayaan ini, kita sudah amankan. Diduga kejadian ini bermula saat pelaku kesal karena angkotnya tak diberi jalan saat hendak melawan arah. Selain pelaku, polisi berhasil mengamankan sebatang kayu yang digunakan untuk memukul korban. Kini kasus masih ditangani unit Reskrim Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, meski pemerintah melonggarkan aturan di seluruh daerah di Indonesia mengenai tes PCR dan juga antigen, namun pemberlakuan ganjil genap di gerbang tol Kota Bandung masih diberlakukan. Hal ini karena Kota Bandung masih berstatus PPKM level 3. Pasca pemerintah melonggarkan aturan untuk masyarakat untuk berpergian, namun petugas masih berlakukan sistem ganjil genap di 5 pintu tol di Kota Bandung. Salah satunya di pintu keluar tol Paster. Hingga tadi pagi, ada 25 kendaraan sudah diputar balikan. Ganjil genap terus diberlakukan mengingat Kota Bandung masih berstatus level 3. Di samping itu, sistem tersebut juga diklaim dapat mengurangi mobilitas kendaraan luar kota yang masuk ke Bandung. Berjalan sesuai dengan aslinya. Dari awal perintah tetap melaksanakan. Karena apa? Untuk Kota Bandung khususnya, kaitan levelnya, kaitan pandemi masih tetap level 3. Belum ada perubahan. Jadi belum ada perubahan, terus sekarang melaksanakan seperti biasa. Meski pemberlakuan ganjil genap rutin diterapkan petugas, namun masih banyak juga masyarakat yang mengira penerapan ganjil genap sudah ditiadakan. Pak diputar balik. Nggak apa-apa. Tadinya mau kemana, Mas? Mau ke lomba renang. Di mana, Mas? Di Ciwidey, Soreang. Mas sendiri dari mana nih? Bogor. Dari Bogor. Tapi udah tahu ada ganjil genap. Kirain udah enggak karena udah kendor. Oh, iya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Bapak nama. Penerapan ganjil genap sendiri akan terus diberlakukan hingga status Kota Bandung di level aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, penyekatan dengan pemberlakuan aturan ganjil genap menuju kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat tak menyurutkan minat para wisatawan. Akibatnya, kawasan ini pun padat. Sejak pagi tadi, kemacetan menuju kawasan wisata Lembang terjadi di beberapa titik. Di Jalan Setiabudi menuju arah Lembang, macet panjang terjadi hingga 2 km dan didominasi oleh kendaraan pribadi, baik dari dalam maupun luar kota Bandung. Sementara untuk menghindari penumpukan di beberapa objek wisata, aparat kepolisian tetap melakukan penyekatan dengan penerapan nomor kendaraan ganjil genap di luar aglomerasi Bandung Raya dan meminta kendaraan untuk memutar balik. Ya, di tengah pelonggaran aturan PPKM dan juga dihapuskannya aturan tes swab, peningkatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aturan baru bagi pelaku perjalanan secara efektif sejak 8 Maret lalu. Para pelaku perjalanan, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, menyambut positif aturan perjalanan tanpa tes usap atau swab test. Pasca diberlakukannya aturan baru ini, kenaikan jumlah penumpang penerbangan juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Peningkatan jumlah penumpang mencapai 27%, sementara peningkatan jumlah penerbangan berada di kisaran 5%. Sementara libur akhir pekan,
membuat trafik penumpang khususnya di terminal kedatangan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali juga meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Berdasarkan pantauan di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai, hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik wisatawan dengan estimasi penumpang di atas 10.000 orang. Ya, lalu bagaimana mekanisme pasca peraturan baru tanpa tes dan PCR? Kami akan mendengar laporan dari Lineke Utsiki di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan juga Bagus Alit di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kita ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, apakah ada peningkatan penumpang dan juga bagaimana mekanisme pemeriksaan penumpang di bandara? Ya, Bernadetta juga pemirsa, benar sekali bahwa terjadi tren peningkatan penumpang pasca diberlakukannya aturan baru bagi pelaku perjalanan yang sudah efektif dimulai dari tanggal 8 Maret 2022. Kalau kita lihat di tanggal 8 Maret ada sebanyak 68.600 penumpang, sementara di hari ini di tanggal 13 Maret ada sebanyak 87.100 penumpang yang diberangkatkan maupun yang datang di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk jumlah penerbangan pun juga sama, ada peningkatan. Jika di tanggal 8 Maret 2022 ada sebanyak 580 penerbangan, maka di hari ini ada sebanyak 609 penerbangan. Kendati demikian, ada peningkatan jumlah penumpang maupun penerbangan, tetapi memang angka ini disampaikan tidak terlalu signifikan atau masih dalam kategori normal. Dan kalau kita lihat juga, ini sebenarnya ada pun sejumlah aturan baru sudah disampaikan oleh pemerintah melalui surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 21 tahun 2022, ada 3 kategori. Yang pertama, bagi mereka yang sudah divaksin lengkap, yakni dosis 2 maupun booster, ini diperbolehkan untuk tidak melampirkan hasil tes COVID-19, baik itu PCR maupun antigen. Sementara bagi mereka yang belum divaksin lengkap, ini masih diwajibkan untuk melampirkan hasil tes COVID-19, yakni PCR maksimal 1 kali 24 jam ataupun, PCR 3 kali 24 jam maksimalnya, ataupun antigen 1 kali 24 jam maksimalnya. Dan bagi mereka yang menderita penyakit bawaan ataupun komorbid, ini diharuskan juga untuk melampirkan surat rekomendasi dari rumah sakit yang dirujuk oleh pemerintah terkait dengan alasan mengapa pelaku perjalanan yang dimaksudkan ini tidak dapat menerima vaksinasi COVID-19. Dan bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun, ini juga wajib memenuhi ataupun mematuhi protokol kesehatan dan wajib mendapatkan pendampingan orang tua. Dan ada tambahan aturan lain, bagi pelaku perjalanan juga diwajibkan untuk mengisi e-hack yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian mengenakan masker medis 3 lapis. Dan lantas seperti apa kira-kira tanggapan dari para pelaku perjalanan mengenai aturan baru tersebut? Lantas berikut penyertaannya. Ya, kalau setuju atau tidaknya sih balik lagi ke pemerintah ya. Cuman ya kan itu kan ada peraturannya, kalau baru vaksin pertama harus antigen atau PCR, itu kan ada ketentuannya. Kalau udah vaksin kedua, dosis kedua dan ketiga, itu nggak perlu ini lagi PCR atau antigen gitu. Kalau dari segi kita sebagai konsumen sangat setuju, cuman sebagai konsumen juga kita harus prepare diri sendiri ya. Artinya tetap pakai prokes untuk kesehatan. Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pelaku perjalanan, memang mereka menyambut antusias ataupun menyambut positif aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi memang diharapkan bahwa sesama pelaku perjalanan ini bisa menerapkan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain. Dan tentunya dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan ini sekaligus sebagai suatu bentuk transisi Indonesia ke arah endemi, karena kita tahu saat ini Indonesia berstatus di tahap pengendalian COVID-19 yang tentunya diperlukan kerjasama dan juga dukungan dari masyarakat agar terjadi upaya percepatan dan juga bukan perlambatan. Dan di Bali kita juga sudah ada rekan kami, Bagus Alit, yang sudah memantau di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bagus, silakan dengan laporan Anda. Ya, berdasarkan pantauan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali, terutama di terminal domestik, peningkatan penumpang terjadi 20% pasca adanya relaksasi aturan pelaku perjalanan dalam negeri yang diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung Bali, peningkatan signifikan penumpang sudah mulai terjadi mulai pada tanggal 9 Maret 2022 dengan adanya peningkatan penumpang di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai. Jika
sehari sebelumnya jumlah penumpang hanya di kisaran 6.400, maka begitu aturan baru atau relaksasi tersebut diberlakukan, jumlah penumpang langsung meningkat di kisaran 8.000. Bahkan pada akhir pekan ini, kisaran jumlah penumpang melonjak hingga di kisaran 9.000 untuk di terminal kedatangan. Sementara khusus untuk terminal keberangkatan, lonjakan penumpang yang sebelumnya di kisaran 6.235, mulai akhir pekan ini melonjak hingga 8.647 penumpang. Dan pada hari Minggu ini diperkirakan akan menjadi puncak dari arus keberangkatan di terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali. Demikian. Baik, terima kasih Bagus dan juga Lineke melaporkan langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai dan juga Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau pemusatan latihan nasional pengurus besar e-sports Indonesia di Jeep Station Indonesia Resort Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka mempersiapkan para atlet e-sports agar mampu meraih prestasi di SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam pada bulan Mei mendatang. Pemusatan pelatihan atlet e-sports di Jeep Station Indonesia Resort Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diikuti 128 atlet yang nantinya akan terpilih mewakili Indonesia pada ajang SEA Games 2022 di Hanoi, Vietnam pada 12 hingga 23 Mei 2022. Cabang olahraga e-sports tidak hanya sebagai pilar kebangkitan ekonomi Indonesia, tetapi juga diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa di ajang olahraga bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Yang menarik, ternyata e-sports ini digemari oleh stakeholdersnya 52 juta dan terus bertumbuh. Harapannya ke depan bahwa kita juga memiliki selain dari atlet-atlet kelas dunia, game-game yang juga memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global. Kemenparekraf saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan membentuk Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mempersiapkan ekosistem ekonomi kreatif, khususnya subsektor video game. Bulu ini juga bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia dalam menyambut World Esports Championship ke-14 di Bali pada November 2022. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Usai jeda berikut, kita memiliki informasi dari sebuah truk pengangkut ribuan botol minyak goreng yang terguling di Tangerang, Banten. Tetaplah di iNews Siang.